Kelompokku siap, Kak. Halo, Ika. Kelompokku siap, Kak. Iya, Kak apa kelompokmu share. Aku iso nge-share. Aku iso share. Iso, Kak. Cek dulu. Record season, recordmu deh. Nek gue record sih tak apa ini. Bisa dimulai ya, Mbak? Monggo Mbak Hana langsung diomongkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai manajemen tenaga kependidikan yang beranggotakan Hana Kurnia Putri, Indah Anggreni, Muhammad Noval Firdaus, Fetri Indiani, dan Aniatul Khairul Ummah. Pengertian dan macam tenaga kependidikan. Tenaga Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Kontrinya siapa ya? Tugasnya sudah semua. pengertian dan macam tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pendidikan di satuan pendidikan karena diadakan dan dikembangkan untuk menyelenggarakan pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan bagi para peserta didik. Kedudukan tenaga kependidikan sangat Sudah semua strategis dikumpulkan. dan menduduki posisi sentral yang diharapkan akan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional secara sinergis dengan komponen lain. Tenaga kependidikan menurut Monggo Mbak Ana. tenaga kependidikan menurut PP nomor 38 tahun 1992 meliputi tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelolaan satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pusat kawan, laboran, teknisi, sumber belajar, dan penguji. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pengelolaan satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor, dan satuan pendidikan di luar sekolah. Pengertian manajemen tenaga kependidikan. Manajemen tenaga kependidikan adalah rangkaian kegiatan menata tentang kependidikan mulai dari merencanakan, membina, hingga pemutusan hubungan kerja agar dapat menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Berikut uraian lebih mengenai cakupan manajemen tenaga kependidikan sebagai berikut. 1. Perencanaan pegawai. Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk sekarang dan masa depan. Penyusunan rencana personalia yang baik dan tepat memerlukan informasi yang lengkap dan jelas tentang pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan dalam organisasi. Untuk karena itu, sebelum menyusun rencana perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan atau gambaran tentang tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan. 2. Penggandaan pegawai. Penggandaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakap. Next. Selanjutnya, Mas. 3. Pembinaan dan pengembangan pegawai. Pembinaan dan pengembangan pegawai yaitu usaha yang dilakukan untuk memajukan dan meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga kerja personalia yang berada di lingkungan sekolah, baik secara
edukatif maupun administratif, organisasi senantiasa menginginkan agar personil-personilnya melaksanakan tugas secara optimal dan menyumbangkan segenap kemampuan untuk kepentingan organisasi, serta bekerja lebih baik dari hari ke hari. 4. Penempatan dan penugasan pegawai. Prinsip dasar penempatan dan penugasan pegawai adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut, atau the right man of the right place. Dalam kaitannya dengan pembagian tugas guru dan beberapa hal yang harus diingat antara lain: 1. Bidang keahlian yang dimiliki oleh guru. 2. Sistem guru kelas dan sistem guru bidang studi. 3. Formasi, yaitu susunan jatah petugas. 4. Beban tugas guru menurut ketentuan, yaitu 24 jam. 5. Kemungkinan adanya perangkapan tugas mengajarkan mata pelajaran lain jika masih kekurangan guru. Dan yang terakhir, masa kerja dan pengalaman mengajar dalam bidang pelajaran yang ditekuni oleh. Lima, promosi dan mutasi pegawai. Setelah diperoleh dan ditentukan calon pegawai yang akan diterima, selanjutnya dalam mengusahakan supaya calon pegawai tersebut menjadi anggota organisasi yang sah sehingga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi atau lembaga. Di Indonesia, untuk pegawai negeri sipil, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat sebagai calon PNS dengan masa percobaan 1 atau 2 tahun. Kemudian ia mengikuti pelatihan prajabatan dan setelah lulus diangkat menjadi pegawai negeri sipil penuh. 6. Pemberhentian pegawai. Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Untuk selanjutnya, mungkin masing-masing pihak terikat dalam perjanjian dan ketentuan sebagai bekas pegawai dan bekas lembaga tempat kerja. 7. Kompensasi. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Pemberian kompensasi selain dalam bentuk gaji dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan, dan lain sebagainya. Masalah kompensasi merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi manajemen. Dikatakan tantangan karena imbalan oleh para pekerja tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan materialnya. Penilaian pegawai. Penilaian tenaga kependidikan difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga bagi pegawai itu sendiri. Bagi para pegawai, penilaian berguna sebagai umpan balik berbagai hal, seperti kemampuan, keletihan, kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan jalur, rencana, dan pengembangan karir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan untuk 5 orang penanya. Silakan sebutkan nama dan NIM. Mbak, mau Saya ingin tanya. bertanya. Saya ingin bertanya. Aziz ingin bertanya. Ingin bertanya. Ya, silakan Azizus. Ya, nama saya Syafirata Nisa, NIM 2019-33106. Menurut kelompok Anda, apa yang dimaksud dengan metode Dabi? Berikan contohnya. Tidak. Oke, terima kasih Mbak. Ada yang lain? Saya ingin bertanya.
NIM 105 Firda Vita Syanifa. Mengapa proses penempatan pegawai dapat mempengaruhi kualitas pelayanan? Terima kasih. Ada yang lain? Mau bertanya lagi? Saya Mbak Dea mau bertanya. Ya, silakan silakan. Mbak Dia. NIM 097, bagaimana upaya tenaga kependidikan dalam meningkatkan kualitas prestasi siswa? Terima kasih. Kurang 2 penanya lagi ya. Silakan. Kita mau bertanya. Ayo, Jem. Nama Regita James NIM 109. Menurut kelompok Anda, mengapa manajemen tenaga pendidikan itu diperlukan? Terima kasih. Masih salah satu pertanyaan yang ingin bertanya dipersilahkan. Mbak Ika. Mbak Ika. Mbak Ika dipanggil. Oke, nek respon. Ini sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Tidak apa-apa. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, kami cukupkan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini yang mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 2, Mbak. Iya, dipersilakan. Mbak Ika,